Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Arus News dan sahabat Indonesia. Malam ini alhamdulillahirabbil alamin, kami tim kru Arus News di acara ngobrol pintar perihal Indonesia bersama Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Pak Wilson Talengke. Apa kabar Pak Wilson? Kabar baik. Alhamdulillah. Udah berapa lama ini Mas? Mugi dan kawan-kawan baru datang lagi ya. Iya. Ya, semuanya punya kesibukan masing-masing. Sahabat Arus News, ada sesuatu yang menarik dan perlu kita hadirkan di acara ngopi ini sesuai dengan tajuknya, ngopi ngobrol pintar perihal Indonesia. Untuk malam ini kita akan obrolkan terkait sharean Twitter yang bersumber dari Ditjen Aptika. Ditjen Aptika itu adalah Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah Kemenkominfo. Yang Twitter ini akhirnya diteruskan oleh Divisi Humas Mabes Polri terkait bagaimana cara mengenal informasi hoax atau bukan. Yang akan kita tanyakan ke Pak Ketua Umum PPWI adalah Pak Wilson, kalau melihat Twitter yang diteruskan oleh Divisi Humas Mabes Polri adalah di sini lebih condong bagaimana masyarakat dikenali, diedukasi, tapi versi mereka ya Pak Ketua, versi Ditjen Aptika dan Mabes Polri, bagaimana masyarakat untuk mengenali berita hoax atau bukan yang ternyata ujung-ujungnya media ini harus terverifikasi di Dewan Pers. Ini menarik Pak Ketua nih. Jadi seolah-olah media yang tidak masuk ke Dewan Pers dianggapnya sumber hoax. Bagaimana menurut Pak Wilson? Ya jelas itu pemikiran sesat gitu. Sesat dan menyesatkan. Saya tidak tahu gimana logika ya atau jalan pemikiran yang dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kemudian di-share juga oleh Divisi Humas Mabes Polri, sehingga muncul statement seperti itu bahwa cara praktis untuk menentukan sebuah informasi itu bisa dipercaya atau alias bukan hoax itu adalah dengan melihat medianya, apakah medianya itu terverifikasi atau tidak terverifikasi. Itu salah total. Itu harus dihapus dari pemikiran bangsa bahwa cara itu adalah salah satu strategi yang benar. Itu salah. Karena begini ya, perlu dipahami bahwa media itu hanya sebagai alat, tools untuk menyampaikan informasi dari seorang komunikan kepada audiens, dari seorang yang memberi pesan kepada pendengar atau pemirsa atau pembaca dan seterusnya. Artinya ya, kalau kita mau masak ya, memasak memasak makanan ya, apakah masakan itu benar, baik gitu ya, tidak beracun ya, itu bukan ditentukan oleh kualinya dan apa semua yang kita gunakan untuk menyediakan makanan itu. Mejanya misalnya, oh karena meja ini belum terverifikasi berarti makanannya jelek, kan begitu. Tetapi apakah konten dari masakan itu benar-benar sesuai dengan komposisi yang ada? Ya, memang itu untuk keperluan masakan. Yang kedua, sebagai alat gitu ya, sebagai alat, sebagai tools, maka media itu sama dengan media-media yang lain dengan berbagai varian bentuk dan jenisnya. Misalnya di masjid-masjid ada toa, itu sebenarnya juga media, alat yang digunakan oleh seseorang atau satu kelompok pihak orang yang digunakan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, isinya pesan.
itu didengarkan oleh para jamaah atau oleh orang sekeliling. Apakah karena toanya itu tidak terverifikasi atau mungkin tidak ada merek Standar SNI? Standar SNI atau apa ya mungkin juga harus ada cap ini cap itu, lantas kita menganggap bahwa toanya itu ya informasi yang dipancarluaskan melalui toa itu adalah hoax. Mungkin tidak demikian. Yang kita tonton di televisi misalnya, karena televisi itu kan sebagai medianya. Betul. Lantas mereknya Toshiba, ada Hitachi, ada macam-macam. Terus ada yang dirakit sendiri, yang tanpa ada lisensi dan sebagainya. Terus dikatakan itu berita yang tidak benar. Itu salah. Justru siapa yang menyampaikan informasi itu yang harus kita lihat. Siapa yang menyampaikan informasi dan kontennya, apakah sesuai dengan fakta atau tidak. Jadi saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Dirjen Aptika tadi itu kemudian disebarluaskan oleh beberapa pihak termasuk oleh Mabes Polri, itu adalah sebuah kesesatan berat itu. Karena itu menggiring publik melihat bahwa alat-alat itu bisa menghasilkan berita bohong. Media-media itu bisa menghasilkan berita bohong karena ya dengan alasan tidak terverifikasi atau segala macam cap-cap yang lain. Itu salah. Terus pertanyaannya sekarang bagaimana caranya? Ya, kalau Anda bertanya bagaimana cara kita, misalnya publik untuk mengetahui berita itu benar atau tidak benar, bohong atau bukan sebuah kebohongan, hoax atau tidak hoax, kalau bukan dari medianya, maka saya kasih penjelasan lah bahwa perlu dilihat dari konten informasi itu sendiri. Ya, komposisi sebuah informasi itu penting. Makanya di dalam dunia jurnalistik itu ada rumus yang seakan-akan itu menjadi ayat-ayat sucinya jurnalistik. Para jurnalis menjadi pakem. Ya, dari pakem. Jadi rumus yang tidak boleh tidak harus dipenuhi pada satu pemberitaan atau informasi. Yaitu 5W tambah 1H itu. Ya. Bahkan kalau di beberapa negara maju H-nya itu sampai 3 itu. Jadi bukan hanya how saja bagaimana kronologis cerita, tapi berapa orang di situ, ya how many, kemudian biayanya berapa, how much cost-nya dari sebuah peristiwa. Nah, jadi kita harus memahami betul rumus apa, siapa, di mana, kapan, kemudian mengapa dan bagaimana. Ya, bagaimana kejadiannya, kronologis kejadian, berapa orang yang terlibat di dalamnya, kemudian kalau ada cost-nya di situ berapa cost-nya. Nah, kalau ada unsur dari komposisi itu yang hilang atau yang tidak tersampaikan, nah itulah yang bisa menunjukkan sebuah informasi itu adalah ya kalaupun tidak hoax, bohong sepenuhnya, tapi paling tidak akurat atau tidak lengkap, tidak komprehend, tidak cukup gitu ya. Padahal tujuan jurnalistik itu kan adalah menyajikan atau memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada publik, kepada pembaca, kepada pendengar, kepada pemirsa, agar mereka mampu mengambil kesimpulan dan sikap serta tindakan yang menguntungkan buat setiap pembaca itu. Sehingga setiap orang yang memberikan informasi, terutama dalam dunia jurnalistik dan publikasi, itu memang harus memenuhi unsur-unsur tadi. Nah, komposisi itu yang harus dilihat, bukan medianya. Media itu cuma dinding doang, nggak apa-apa. Nah, itu informasi yang ada di jalan-jalan itu terkait dengan ada spanduk-spanduk, ada mural dan sebagainya, itu adalah media yang digunakan oleh setiap orang untuk menyampaikan pesan. Kan ada pesan di itu, ada informasi di situ. Bahkan kita ini sendiri adalah media bagi diri kita sendiri, bagi orang lain. Ya. Karena ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh misalnya oleh seseorang, oleh seorang ketua partai, dia gunakan saya untuk menyampaikan kepada orang lain. Bisa saja. Ini sebenarnya adalah media ya. Dengan berbagai aplikasi yang ada itu adalah media. Ya, karena saya bisa kirim pesan di sini di WhatsApp misalnya,
hanya kepada beberapa orang, ternyata orang-orang itu menyebarluaskan lagi kepada orang lain. Dan saya tidak bisa mengontrol lagi bahwa oh rupanya informasi yang dari saya tadi itu sudah menyebar luas kemana-mana, jadi viral. Nah, berarti ini adalah media. Terus apakah itu perlu diverifikasi oleh seseorang baru dikatakan bahwa informasi itu benar atau tidak? Enggak. Tapi kontennya itu sendiri, apakah dia memenuhi unsur tadi, komposisi-komposisi yang dipersyaratkan dalam sebuah informasi. Yang kedua, ya, baik. Ya lanjut. Himbauan Pak Ketua nih, melihat dua bidang, dua institusi yang besar, Humas Mabes Polri dan Ditjen Aptika, agar berita sesat ini tidak membuat rakyat bodoh dan semakin bodoh. Bahkan ada upaya untuk pembodohan sistematis. Seperti apa, Pak? Ya, himbauan saya tentu lebih kepada publik ya, kepada masyarakat. Sebab kepada institusi-institusi itu juga sudah sering lah kita sampaikan harapan. Cobalah kalian itu berupaya untuk mengakselerasi kemampuan pikir, pengetahuan, wawasan, dan keterampilan untuk menyampaikan informasi dengan benar. Ya. Tapi kembali lagi kepada pribadi masing-masing institusi itu kan, apakah dia mau mendengar dan mau melakukan perubahan atau tidak. Nah, mereka tidak melakukan perubahan pun tidak apa-apa, serah. Tapi publik ini jangan sampai tergiring untuk mengikuti pemikiran-pemikiran sesat itu. Nah, makanya kita berikan informasi atau berikan himbauan kepada masyarakat, kalau mau menyampaikan informasi itu dan juga untuk menilai sebuah informasi, sampaikanlah informasi dengan memenuhi unsur-unsur tadi, 5W tambah 1H. W itu who, what, where, when, why, dan how. Atau dalam bahasa Indonesia, siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, selengkap mungkin harus disebarluaskan. Kemudian kita pakai filter dalam menyampaikan informasi. Filternya 3B, ya, 3B. Benar, baik, dan bermanfaat. Jadi sebarkan aja informasi yang benar, baik, dan bermanfaat. Bagaimana caranya untuk mengetahui itu sebuah informasi benar? Pertama, Anda lihat sendiri, gitu. Itulah validitas yang paling tinggi kalau Anda menyaksikan sendiri. Sehingga kalau mau menyampaikan informasi kepada orang lain, sedapat mungkin Anda lihat, entah melihat dokumen, melihat kejadian, tempat kejadian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, baik gitu. Memang ada kebaikan yang dikandung oleh sebuah informasi. Kalau informasinya itu justru membuat huru-hara, membuat kekacauan, kegaduhan, dan sebagainya, itu adalah satu informasi yang tidak perlu disebarluaskan. Kalau ada orang menyebarluaskan itu, jangan percaya, jangan terprovokasi. Itu yang akan membuat Anda selamat. Ya, kalau misalnya ada berita yang ya mungkin benar, tapi karena dia bersifat provokatif dan Anda reaktif, ya Anda sendiri yang mati konyol. Ya kayak gitu. Ya, kalaupun bukan Anda mati di lapangan karena bertikai dengan kelompok tertentu, ya mungkin ditangkap dan akhirnya Anda kan berproses hukum jadinya kan. Habis usia Anda di dalam penjara gitu. Nah, yang ketiga adalah apakah itu bermanfaat, baik itu diri sendiri, keluarga, orang lain, teman-teman, maupun komunitas. Harus kita sebarluaskan. Jadi validitas sebuah informasi itu harus dilihat dari sana. Komposisi informasi, kemudian filter 3B tadi, dan bagaimana kita melihat orang-orang yang menginformasikan itu. Sebab mungkin saja sebuah informasi saya tidak bisa pergi lihat di Papua sana kan, jauh di situ. Ya. Tapi saya pikir informasi ini benar dan bermanfaat. Nah, saya harus lihat yang memberikan informasi ke saya itu siapa. Ya, kalau orang yang nggak jelas ya ngapain kita percaya gitu. Tapi kalau orang yang sudah jelas track recordnya bahwa selama ini dia tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, ya justru selalu menyampaikan informasi yang akurat, 5W tambah 1H-nya komplit,
Ya, itu salah satu cara untuk mengetahui bahwa informasi itu valid dan benar. Saya kira itu himbauan saya, dan kalau untuk memaksa kementerian itu kan ya itu mungkin kapasitasnya presiden lah. Ya. Baik, sahabat Arus News, itulah statement dari Bapak Ketua Umum PPWI, Pak Wilson Nalengki, kepada Mabes Polri, Ditjen Aptika di bawah Kementerian Kominfo, dan juga rakyat Indonesia. Jadikan informasi-informasi ini menjadi akurasi yang 3B tadi, benar, baik, dan bermanfaat. Sehingga itu adalah barometer awal, dan akronim BAL, benar, akurat, dan lengkap. Itulah. Saya Mugiono memberikan laporan dari DPN PPWI Jakarta. Arus News akurat mencerahkan. Terima kasih. Ngopi, ngobrol pintar perihal Indonesia. Terima kasih. Salam Arus News.